Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang remote access. Pengertian dari remote access itu adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan sehingga kita dapat mengkonfigurasi suatu sistem dimanapun kita berada asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Nah, untuk pengaplikasian remote access bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di sini. Misalkan saya mempunyai server yang ada di sekolahan, di situ sudah terkoneksi dengan internet dan sudah terkonfigurasi. Nah, suatu ketika saya itu pergi, kemudian saya membutuhkan akses untuk bisa mengecek pada server yang ada di sekolahan, apakah ada kendala atau bahkan nantinya ada yang harus saya konfigurasi ulang. Saya tidak perlu harus kembali ke sekolahan. Saya tinggal membuka laptop atau bahkan HP ke saya untuk bisa mengkonfigurasi via remote access. Nah, apa manfaat dari remote access? Yang pertama, itu untuk mengendalikan komputer lain berdasarkan lokasi yang diremote. Dan juga untuk dapat mematikan atau bahkan menghidupkan ulang komputer dari jarak jauh. Ketiga, itu bisa kita gunakan untuk mengawasi dan mengontrol komputer lain. Keempat, dapat digunakan untuk melakukan perbaikan atau maintenance dari jarak jauh. Yang kelima, digunakan untuk memodifikasi setting registry dan bahkan juga bisa sharing resource dari jarak jauh. Nah, selanjutnya untuk jenis remote access itu ada dua. Yang pertama itu mode desktop atau GUI, Graphical User Interface. Di situ ada beberapa contohnya, ada remote desktop, ada VNC, dan juga Radmin. Dan yang kedua ada mode text, ada SSH, ada Telnet, RAW, AirLogin, dan juga serial. Nah, pada remote access ini kita akan membahas jenis remote access mode text yaitu SSH dan juga Telnet. Nah, nanti untuk konfigurasinya kita fokusnya ke SSH. SSH itu kepanjangan dari Secure Shell. Pengertiannya itu merupakan sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. SSH itu banyak dimanfaatkan oleh berbagai network admin di beberapa belahan dunia untuk mengontrol web dan jenis jaringan lainnya seperti WAN, Wide Area Network. SSH itu merupakan protokol yang dienkripsi atau istilahnya di situ memakai kriptografi. Apa itu kriptografi? Yaitu sebuah teknik dan juga ilmu untuk menjaga kerahasiaan sebuah pesan, di mana pesan itu disamarkan menjadi sebuah sandi atau suatu kata yang tidak memiliki makna seolah-olah di situ. Nah, itu merupakan kriptografi. Di sini kita bisa lihat untuk cara kerjanya. Ketika kita memakai SSH dari sebuah klien ke server, jika kita melakukan remote access menggunakan SSH, otomatis pesan atau konfigurasi yang kita kirimkan ke server itu sudah dienkripsi terlebih dahulu. Sehingga untuk hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab ingin terhubung dengan jaringan kita, itu tidak akan bisa melihat konfigurasi atau pesan yang dikirimkan dari laptop kita ke server karena sudah dienkripsi di sini.
di mana nanti ketika sudah sampai ke server, pesan itu akan kembali ke pesan semula yang sudah didekripsi. Itu keunggulan dari Secure Shell karena sudah aman dengan memanfaatkan kriptografi. Nah, secara umum Secure Shell itu berjalan pada port defaultnya yaitu 22, dan SSH client untuk OS Windows yang bisa kita gunakan ada PuTTY, aplikasi yang paling populer digunakan, nanti kita bisa pakai itu. Ada Moba Extern, Bitwise, Smarty, mRemote NG, dan Kitty. Yang kedua ada Telnet. Pengertiannya adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Di mana Telnet itu istilah populernya adalah Telecommunication Network Protocol. Secara umum, Telnet itu akan berjalan pada port defaultnya yaitu port 23. Kelebihan dan kekurangan Telnet yaitu yang pertama untuk kelebihannya karena user interface itu yang cukup familiar. Dalam artian, user itu dapat memberikan perintah dari jarak jauh sehingga seolah-olah usernya mengeksekusi perintah pada command line di komputer. Sedangkan untuk kekurangannya, pengguna NTLM Authentication tanpa adanya enkripsi itu dapat memudahkan pencurian password yang dilakukan oleh sniffer. Di mana sniffer itu merupakan program yang membaca dan menganalisa setiap protokol yang melewati mesin di mana program tersebut diinstalkan. Jadi untuk Telnet itu sangat riskan untuk dapat dicuri username dan juga passwordnya, sehingga hacker itu bisa melihat apa yang sedang kita konfigurasi, apa yang sedang kita kirim ke sebuah server. Ilustrasinya seperti ini untuk penggunaan Telnet. Jadi ketika kita akan meremote sebuah server, pasti kita memasukkan yang namanya username dan juga passwordnya terlebih dahulu. Ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab ingin masuk ke jaringan kita di situ dengan menggunakan program sniffer, maka orang tersebut atau hackernya dapat mengetahui username dan juga password yang dimasukkan melalui klien kita. Sehingga hacker tersebut dapat tahu apa yang dikirim oleh laptop atau klien terhadap servernya. Sehingga untuk Telnet ini hanya digunakan pada server yang model lama. Karena Telnet itu untuk keamanan jaringannya, untuk keamanan pengiriman pesan itu tidak terenkripsi sehingga mudah disalahgunakan oleh hacker atau bahkan dicuri oleh hacker. Oke, itu untuk materi remote access. Silahkan dipelajari materinya. Kemudian jika ada kata-kata yang sulit atau bahkan belum saya jelaskan secara detail pada materi kali ini, silahkan kalian bisa mencari tambahan materinya di internet dan juga di buku referensi yang lain. Untuk evaluasi materi, silahkan kunjungi link yang berada di samping sini, dan link itu akan aktif pada pukul 10.30. Silahkan bisa dikerjakan, dibaca dulu materinya karena semuanya ada di materi. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.